Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari Rahmat, hasil sisa dari beli pulsa bank. Wah, makasih banyak ya udah support Mimin. Dari Hyde atau Hide ini ya, untuk beli kopi biar tambah semangat Min. Oke bang, berapa episode lagi Lovong bakal jadi Undying. Semoga buat kalian semua sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Aku harus memanfaatkan waktu dan menjauh sejauh mungkin dari mereka. Aku tidak boleh membiarkan diriku dikepung. Kalau tidak, aku akan hancur. Sejumlah besar prajurit pribumi berkumpul dari segala arah, sementara Lovong mencoba melarikan diri dari jaring mereka. Pada hari kedua, Lovong bertemu dengan 3 prajurit pribumi secara berurutan. 2 di antaranya adalah prajurit Undying, sementara 1 adalah penguasa sektor. Kekuatan spiritual Lovong memasuki prajurit penguasa sektor itu, tetapi yang ditemukan Lovong hanyalah sebuah kristal. Pada hari kelima, ia bertemu dengan 52 prajurit pribumi. Seiring berjalannya waktu, para prajurit pribumi yang tersebar terus berkumpul, membuat Lovong semakin merasakan krisis. Namun, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Musuh mengetahui keberadaannya. Namun, pada hari ke-6, sesuatu yang aneh terjadi. Ia hanya bertemu dengan 1 prajurit pribumi. Hal yang sama terjadi pada hari ke-7 dan seterusnya hingga hari ke-12. Ada yang salah, kata Lovong. Penduduk asli telah melacakku selama beberapa hari terakhir. Mereka mengepung dan menemukanku. Beberapa hari yang lalu, 11 pejuang Undying mencoba bekerja sama dan menghabisiku. Mengapa mereka semua menghilang sekarang? Di langit di atas lembah pegunungan, pangeran beserta kedua pelayannya, sang kesatria berdiri di langit. Aku tidak menyangka petarung asing itu begitu pandai melarikan diri, kata sang pangeran sambil tersenyum. Para petarung Undying dari rasku bahkan tidak bisa menangkapnya. Sepertinya kita perlu memperlakukannya seperti seorang kesatria. Yang mulia, jaringnya hampir selesai, kata kesatria kurus itu dengan hormat. Ke-9 jenderal sudah siap dan menunggu perintah. Sebentar lagi pasukan akan menangkapnya. Penyusup itu tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Jangan terburu-buru, aku akan ke sana dulu. Sang pangeran tersenyum. Aku penasaran dengan petarung yang kuat itu. Lovong pernah melihat para kesatria pribumi sebelumnya. Bahkan kaisar cermin kulit kayu harus lari dari mereka. Aku akan hancur jika bertemu dengan seorang prajurit pribumi di tingkat kesatria. Lovong mengerutkan kening. Jalankan rencana tubuh. 9 sosok muncul di sekitar Lovong. Semuanya berasal dari ras lain. Tuan, kata mereka serentak sambil memberi hormat pada Lovong. Berubahlah menjadi diriku, perintah Lovong. Semua budak Undying memiliki bentuk tubuh abadi yang berbeda, dan semuanya mengubah bentuk mereka menjadi bentuk Lovong. Satu-satunya perbedaan adalah aura mereka. Para budak Lovong juga memiliki budak, terutama pejuang Undying biasa dan yang berlevel Undying pejabat. Lovong tidak keberatan kehilangan 9 dari mereka jika itu yang diperlukan untuk keluar dari sini. Tepat saat ia menjalankan rencananya, ia menerima pesan dari dunia kemuliaan. Pesannya sederhana, kesatria Truyan sedang melawan aliansi wilayah utara. Lovong hampir melompat keluar dari kulitnya. Guruku menjadi seorang kesatria dan dia melawan aliansi wilayah utara. Bagaimana guruku bisa melawan aliansi wilayah utara? Di alun-alun terbuka dunia kemuliaan, sekali lagi
Kemunculan Lo Feng menarik perhatian para ahli waris lainnya. Dia pergi ke tempat aliansi Hong berkumpul. Apa yang terjadi? Lo Feng berkata sambil menunduk dan menatap Kaisar Caman, Kaisar Lili, dan Kaisar Seribu Hujan. Kesatria Truyan sangat mengagumkan, kata Kaisar Caman. Waktunya dalam pengasingan telah membuatnya marah. Sekarang setelah dia akhirnya keluar, dia sangat menarik. Ayo ceritakan apa yang terjadi. Lo Feng benar-benar bingung. Mereka semua menatap Lo Feng. Rumor mengatakan bahwa Lo Feng adalah Kaisar Sungai Pedang. Dan jika itu benar, dapat dimengerti mengapa Kaisar Sungai Pedang sangat peduli dengan kesatria Truyan. Kaisar Truyan menjadi kesatria sekitar setengah bulan yang lalu, kata Kaisar Caman. Setelah itu, dia meninggalkan Pulau Baunia. Kami tidak tahu kemana dia pergi, tetapi sekarang kami menduga dia pergi ke ruang 9 terpencil. Jantung Lo Feng berdebar kencang. Kaisar Truyan mengalahkan Kaisar Cermin Kulit, kata Kaisar Seribu Hujan. Kaisar Cermin Kulit hampir terbunuh, dan dia selamat hanya dengan memanggil makhluk agung dari aliansi utaranya, dan namanya adalah Kesatria Wan Feng. Kesatria Wan Feng adalah anggota dari sekolah dewa luhur, kata Kesatria Lili. Dia sangat kuat. Selain para calon wakil jenderal dan calon jenderal yang didewakan, hanya mereka yang berprestasi tinggi di jalur warisan dewa binatang. Mereka yang setidaknya telah menyelesaikan warisan tingkat kelima yang memenuhi syarat untuk menjadi sub anggota sekolah dewa leluhur. Si Ludo yang telah menyelesaikan warisan tingkat ke-6 sekuat Universe Master. Kesatria Wan Feng meskipun belum menjadi Universe Master, tapi dia cukup dekat. Kesatria Truyan tidak ragu-ragu, kata Kaisar Caman bersemangat. Setelah hampir menghabisi Kaisar Cermin Kulit Kayu, dia mulai melawan Kesatria Wan Feng. Namun, Kesatria Wan Feng adalah anggota sekolah dewa leluhur. Kesatria Truyan bukanlah tandingannya. Dia melarikan diri dari Kesatria Wan Feng dan kembali ke Pulau Baunia. Lo Feng merasa kagum. Gurunya selalu rendah hati. Dia telah bersembunyi di kota kekacauan primal selama ratusan juta tahun, terhenti di langkah terakhir. Tak seorang pun menyangka bahwa dia mungkin lebih cepat daripada Kaisar Cermin Kulit Kayu setelah menjadi seorang kesatria. Lo Feng senang untuk gurunya. Mengesankan, katanya. Guruku mampu menahan teknik bakat Kaisar Cermin Kulit Kayu. Lo Feng penasaran dan gembira dengan pertarungan itu. Ia terhubung ke dunia virtual dan menghubungi gurunya. Di area eksekutif di alam semesta virtual, setiap kesatria dari ras manusia diberi bagian ruang. Bagian ini adalah gunung emas yang mengambang. Puncak gunung emas itu ditutupi es dan salju. Lo Feng muncul. Truyan sedang duduk di istananya dan minum sambil mengenakan baju besi emas. Kemarilah muridku. Kesatria Truyan memanggil Lo Feng. Minumlah bersamaku. Aku sangat gembira. Murid, tahukah kamu mengapa aku begitu gembira? Aku bisa mengalahkan Kaisar Cermin dengan mudah, tetapi aku malah terluka parah oleh Wan Feng itu. 54% tubuh abadiku hilang. Truyan menggertakkan giginya. Alasan aku bahagia adalah karena harta karun yang kumiliki ternyata luar biasa. Meskipun itu bukan harta karun sejati, itu jelas merupakan harta karun tingkat atas. Lo Feng tersenyum. Selamat guru. Truyan berkata lagi. Ini adalah pertama kalinya aku bertarung setelah menjadi kesatria. Di bawah kekuatan ilahi yang baru, hartaku berevolusi menjadi bentuk kedua. Itu jelas merupakan harta karun tingkat atas. Jika memiliki bentuk ketiga, itu memenuhi syarat sebagai harta karun sejati. Lo Feng mengangguk. Sayap sawu memiliki 3 bentuk. Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Guru, harta karun apa yang sedang kamu bicarakan? Kesatria Truyan melirik Lo Feng dan melanjutkan.
Meskipun aku memiliki teknik yang hebat, Kaisar Cermin Kulit sangat ahli dalam pelacakan dan inspeksi, dan dia memiliki keterampilan melarikan diri yang luar biasa. Meskipun aku dapat menekannya, aku tidak dapat menghentikannya untuk melarikan diri dariku. Namun, sepasang sepatu bot tempur yang aku peroleh sebelumnya berubah menjadi bentuk kedua, memperlihatkan kekuatan aslinya. Sepatu bot yang kubuat yang memiliki teknik puncak membuatku jauh lebih cepat. Bahkan Kaisar Cermin Kulit Kayu tidak bisa lari dariku. Aku bahkan bisa lolos dari kesatria Wan Feng yang jauh lebih kuat dariku. Muridku, harta yang bisa membantumu melarikan diri sangatlah berharga. Kesatria Wan Feng sama kuatnya dengan kesatria Shiho. Mampu melarikan diri darinya, berarti aku hanyalah seorang kesatria tingkat rata-rata. Tetapi aku jauh lebih baik dalam melarikan diri. Lo Feng mempertimbangkan kata-kata ini. Bahkan harta karun tua yang berdebu mungkin masih bisa bersinar suatu hari nanti. Lo Feng bertanya, "Guru, kamu mengatakan berada di level rata-rata. Bagaimana kamu bisa mengalahkan Kaisar Cermin Kulit Kayu? Aku mendengar bahwa banyak kesatria takut padanya." Kaisar Cermin Kulit Kayu sendiri tidak sekuat itu, jelas kesatria Truyan. Teknik bakatnya lah yang membuatnya kuat. Kamu harus tahu, seorang kesatria biasa memiliki tubuh dewa yang 100 kali lebih kuat dari batas kaisar. Tubuhnya yang suci bersama dengan harta karun sejati yang dimilikinya adalah yang memberikannya daya ungkit untuk menyangi para kesatria biasa. Sayang baginya, keterampilan menyerangnya biasa-biasa saja, dan tubuh sucinya hanya 2 kali lebih kuat dariku. Selain itu, pemahaman hukumnya lebih buruk daripada para kesatria, dan tekniknya lebih lemah daripada kebanyakan kesatria. Kesatria Truyan tersenyum dan menambahkan lagi, "Kekuatan ilahi yang membara, teknik pertahanan jiwaku, dan kemauanku setelah dipoles selama ratusan juta tahun memberiku keyakinan untuk menahan serangan jiwa itu. Lagi pula, Kaisar Cermin Kulit Kayu belum pernah menghabisi seorang kesatria sampai sekarang." Lo Feng mengangguk. Kaisar Suchong pernah menghabisi para kesatria sebelumnya, tetapi Kaisar Cermin Kulit belum pernah. Di Pulau Baunia, di istana Kaisar Cermin Kulit Kayu. "Sialan kamu, Truyan!" Kaisar Cermin Kulit Kayu menggertakkan giginya. "Sekarang aku mengingatmu. Beraninya kamu menyerang diriku. Beraninya kamu menyerang organisme istimewa yang hebat seperti diriku. Kamu mencari kematian. Saat aku menjadi kesatria, aku akan menghancurkanmu seperti serangga. Namun, sungguh mengagumkan bahwa kamu dapat menahan teknik bakatku, dan teknik tongkat milikmu itu juga mengerikan." Di dunia ruang 9 keterpencilan, pikiran Lo Feng baru saja kembali dari alam semesta virtual. Kabarnya, seorang kesatria yang berubah dari kaisar yang tak terkalahkan lebih kuat daripada kesatria biasa. Lo Feng mengangguk. Kabar itu tampaknya jauh dari kata tidak berdasar. Latihan membuat sempurna. Guruku sudah menjadi kaisar yang tak terkalahkan, dan setelah berlatih selama-lamanya, tekniknya terus disempurnakan. Sekarang setelah dia berhasil mencapai terobosan, dia luar biasa. Lo Feng tersenyum. Tubuh Mosa akhirnya mencapai pohon dunia. "Asalkan aku mendapatkan sehelai daun dari pohon dunia," gumam Lo Feng, "aku bisa membiarkan tubuh ketigaku. Lalu aku akan menjadi undying. Kamu berani merampokku, Kaisar Cermin Kulit Kayu. Aku akan menghabisimu setelah aku menjadi seorang undying." Lo Feng mempertimbangkan masa depannya sejenak. Ia berkonsentrasi pada tubuh Mosanya. Di pulau pohon, gugusan benih tubuh Mosa mendarat di tanah di samping pohon dunia, tingkat penguasa sektor. Sementara itu, di gua Pulau Batu, seorang budak kaisar puncak dengan kristal dewa api memindahkan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Dia tiba di mahkota pohon dunia tingkat penguasa sektor yang paling dekat dengan tubuh Mosa. Budak kaisar puncak melemparkan kristal dewa api, lalu segera berteleportasi lagi, bergerak sejauh 600.000 mil. Ia tiba di bawah kanopi pohon besar. Ia mulai menyerang pohon dunia tingkat penguasa sektor. Kristal dewa api ini lebih kuat daripada yang meledak terakhir kali. Setelah ledakan itu, sejumlah besar ranting terhempas seperti anak panah.
dan daun-daun yang tercabik-cabik melesat ke segala arah, terbawa oleh gelombang kejut ledakan itu. "Ranting pohon dunia," kata budak Kaisar Puncak sambil meraih ranting setebal 1000 kaki. Penguasa sektor pohon dunia mulai meraung dengan marah. Seluruh tajuknya bergetar. Ranting dan daunnya menebas budak Kaisar Puncak. Terakhir kali, pohon dunia yang paling kuat telah campur tangan. Tetapi kali ini tidak demikian. Rupanya, ia ingin anaknya menderita kerugian dan belajar. Selain itu, kekuatan ilahinya telah mengelilingi batang pohon dunia tingkat penguasa sektor yang menjamin kelangsungan hidup anaknya. Dalam hal itu, ia lebih suka anaknya berjuang sendiri dan mendapatkan sedikit pengalaman. Dengan bunyi patah yang keras, bagaikan batu giok yang dipatahkan, ranting dengan diameter lebih dari 1000 kaki dipotong. Kaisar budak siap untuk berteleportasi dan pergi. Namun tiba-tiba suara terdengar, "Berhenti!" Pohon dunia yang paling kuat mengamati dari kejauhan. Dia turun tangan. Sebuah kekuatan tak kasat mata menembus budak Kaisar Puncak yang memegang cabang pohon itu. Ia gemetar hebat, lalu berubah menjadi debu yang melayang tertiup angin. Tubuh Musa menjadi bingung. Pohon dunia yang paling kuat dapat dengan mudah menghabisi budak itu saat mendeteksinya. Sebaliknya, ia hanya menunggu. Lo Feng tidak tahu apa yang terjadi di antara pohon dunia ini. Ranting dan daun yang patah tak terhitung jumlahnya terlempar ke langit dan berserakan di mana-mana. Gelombang kejut menyebabkan beberapa benih tanaman berterbangan dan beberapa ranting dan daun jatuh ke tempat kumpulan benih tubuh Musa berada. Inilah saatnya tubuh Musa membentur ranting. Secara diam-diam, ia berteleportasi sejauh 50 tahun cahaya, langsung meninggalkan ruang 9 keterpencilan. Dengan begitu banyak daerah di sekitarnya yang hancur setelah sebuah ledakan, penguasa sektor pohon dunia tidak tahu bahwa salah satu rantingnya telah hilang. Ada teleportasi, pikir pohon dunia yang paling kuat. Teleportasi tingkat kesatria. Dia menyembunyikan auranya dengan sangat baik, sehingga bahkan aku tidak menyadarinya. Itu pasti teknik bakatnya. Seorang kesatria yang tahu cara mengubah auranya hanya untuk mencuri ranting. Pohon dunia yang paling kuat pun kebingungan, tetapi ia tidak menggali lebih dalam. Sebab kehilangan selai daun bagi anaknya, bagikan manusia yang kehilangan ketombe. Di luar ruang 9 terpencil, Lo Feng muncul mengenakan pakaian hitam memegang daun zamrud. Akhirnya aku mendapatkannya. Dia menatap daun di tangannya dan sangat bersemangat. Tubuh ketigaku, jika aku beruntung, aku bisa membiarkan tubuh pohon dunia dengannya. Itu akan ditanam di negara dewaku yang akan distabilkan dan diperkuat olehnya. Mengingat ukurannya, itu akan lebih besar dari tubuh dewa guru Shou Sanke dan guru pemimpin kota kekacauan primal. Bahkan jika kekuatan dewa tubuhku yang lain habis, mereka dapat dilengkapi oleh tubuh pohon dunia. Tubuh bumi aslinya, tubuh Musa, tubuh binatang bertanduk emas, dan tubuh pohon dunia. Semuanya akan disatukan oleh jejak jiwa Lo Feng. Bahkan jika tubuh binatang bertanduk emas kehilangan 80% dari tubuh abadinya, ia dapat menarik dari tubuh pohon dunia. Karena 80% dari binatang bertanduk emas kurang dari 1/10.000 dari pohon dunia. Di istana yang menjulang tinggi di daerah rahasia primal, Kaisar Tianchen berdiri di istana. Ketika Kaisar Tianchen melihat tubuh Musa berjalan keluar dari cahaya zamrud, dia membungkuk. Tubuh Musa mengangguk, tetapi dia tidak bisa memikirkan hal lain saat ini. Dia memerintahkan, "Mulai sekarang, tidak seorang pun diizinkan masuk ke istanaku." "Baik Tuan," sahut Kaisar Tianchen penuh hormat. Di inti dunia internalnya, tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh Musa berdiri di dataran tak berbatas. Kepala pegunungan binatang bertanduk emas terkulai untuk melihat daun pohon dunia yang dibawa tubuh Musa. Kendala terakhir, gerutu tubuh Musa.
ada batas untuk pembiakan dunia internalku, dan itu hampir 100 kali lipat tingkat kehidupan binatang bertanduk emas. Pohon dunia hampir tidak termasuk dalam batas pembiakan dunia internalku. Akankah aku berhasil atau gagal? Dia gugup setelah begitu banyak usaha dan penderitaan, dan dengan tubuh aslinya yang terperangkap di dunia 9 keterpencilan, Lo Feng tidak menyesali semua yang telah dilaluinya. Ketiga tubuhnya menantikan hasil yang menentukan nasib mereka. Teknik bakat klon. Lo Feng memberikan perintah melalui pikirannya. Seluruh dunia internal bergetar, dan energi dunia yang tak berujung mulai terkumpul. Tiba-tiba, dunia internalnya tampaknya telah bertemu dengan kiamat. Sementara itu, sebuah bola emas raksasa muncul di langit. Bola emas itu bergetar, membuat Lo Feng dan tubuhnya ketakutan. Bola emas itu bergetar lagi, seolah-olah kristal dewa api meledak di dalamnya. Retakan muncul di bola emas itu, semakin banyak retakan yang terlihat. Tidak, Lo Feng gemetar ketakutan. Setelah getaran terakhir, bola emas itu meledak, berubah menjadi energi dunia yang tersebar. Daun pohon dunia pun musnah. Lo Feng dan binatang bertanduk emas menyaksikan dengan tenang. Setelah ledakan itu, dunia internal menjadi sunyi. Teknik cloning telah gagal. Lo Feng merasa seperti baru saja dipukul hingga tidak sadarkan diri. Ia bahkan tidak pernah sekesal ini. Tubuh ketiga sangat penting bagi perkembangan masa depanku dan status masa depanku di alam semesta seperti kesatria abadi. Meskipun dia hanya seorang kesatria, tidak ada Universe Master yang meremehkannya. Karena sejauh ini tidak ada yang mampu menghabisinya, pikir Lo Feng. Jika aku memiliki tubuh pohon dunia itu, bahkan jika tubuhku yang lain jatuh, kekuatan ilahi yang melimpah dari pohon dunia dapat menghidupkannya kembali dalam waktu yang singkat. Saat itu, aku akan memiliki kemampuan yang sama seperti kesatria abadi. Negara dewa adalah inti dari seorang pejuang undying. Pohon dunia di negara dewa tidak hanya akan menstabilkannya, tetapi juga membuatnya jauh lebih kuat dengan bakatnya, yaitu manipulasi ruang dan waktu. Aku sudah memiliki tubuh binatang bertanduk emas, dan dengan buku 9 volume milikku, tubuh binatang bertanduk emasku pasti dapat menyaingi bentuk kehidupan unik itu, pikir Lo Feng. Mengingat hal itu, aku tidak memerlukan bentuk kehidupan khusus berjenis daging. Lagi pula, makhluk berjenis daging umumnya tidak memiliki ukuran yang besar. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak berhasil membiarkan tubuh pohon duniaku. Rupanya, dunia internalku tidak mampu menahannya. Lo Feng menggertakkan giginya. Kegagalan membiarkan tubuh ketiganya merupakan pukulan berat bagi Lo Feng, tetapi ia pulih dengan cepat. Pilihan pertamaku adalah pohon dunia, dan pilihan keduaku adalah pohon bintang leluhur. Keduanya adalah bentuk kehidupan khusus bertipe tumbuhan. Gunung berapi fajar adalah pilihan ketigaku. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan pohon dunia, pohon bintang leluhur jelas lebih rendah. Sedangkan pilihan ketiga, yaitu gunung berapi fajar, berada di peringkat lebih rendah lagi. Tubuh Mosa muncul di lautan. Kedalamannya sangat dahsyat. Setiap tetes air seberat gunung. Tubuh Mosa menunduk. Aku bisa merasakan tubuh asliku berada. Tubuh Mosa terus-menerus memindahkan dirinya, bergerak semakin jauh di bawah lautan. Setelah hanya 3 kali berteleportasi, ia tiba di dasar samudra 9 keterpencilan. Dengan teknik bakatnya domain, ia dapat menempuh jarak maksimal 6.000 mil setiap kali. Bahkan bergerak maju 100 kali per detik akan membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari untuk sampai. Tubuh Mosa terus melakukan teknik bakatnya, bergerak maju 100 kali per detik. Kemanapun ia lewat dipenuhi uap darah yang tak berujung, dan daya tahannya luar biasa kuat. Bahkan tubuh Mosa pun tak mampu menggoyahkannya.
Tubuh asli ada tepat di bawahku. Tubuh Musa dapat merasakannya dengan jelas. Tepat ketika tubuh Musa mencoba menyelam, 3 bayangan dengan kekuatan besar terbang ke jaring melingkar yang dibentuk oleh prajurit pribumi yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan itu adalah sang pangeran dan 2 kesatria. Sementara itu, sang pangeran memberikan perintah kepada 8 jenderal lainnya melalui dunia maya. Dengan perintah dari 9 jenderal, para prajurit yang mengepung memulai rencana penangkapan. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.